Munyo amal kita yang berarti amal yang god, maka akan diterima buku catatan amal daripada pihak kanan. Munyo terkedila berarti amalan kita amalan yang buruk, maka akan diterima buku catatan amal dari pihak kiri. Maka nyo ingat, nyo kedua tempat. Kemudian wahina yakhruju unuqan minan nar, dan pada ketika keluarlah ular daripada neraka. Jadi tempat yang ketiga yang kita itu tidak akan teringat lagi kekasih kita adalah di ketika keluar ular daripada neraka. Fayantawi alaihim, maka melingkar ianya ular alaihim di atas mereka itu. Maka melingkari ianya ular alaihim di atas mereka itu. Wa yaqul, dan berkata ianya ular, wakaltu bi salasin. Wakaltu bi salasin. Aku makan dengan 3 kelompok. Aku makan dengan 3 kelompok. Kemudian yang ketiga, tempat yang pada tempat itu tidak teringat lagi kepada kekasih adalah di ketika ular yang tempatnya di dalam neraka dia itu keluar. Kemudian keluar datanglah kepada kita untuk melingkar kita. Punya bahasa kita ya berarti dililit kita oleh ular, dipalit-palit kita. Maka bawatanya dikun, nyakali palit, dikun le ular. Bukan le ular, wakaltu bisalasin. Aku akan memakan 3 kelompok. Aku akan memakan 3 kelompok manusia. Jadi ular yang berasal daripada neraka tersebut ini akan dipajuk lebah golongan manusia. Dah lebar golongan manusia. Wakaltu biman da'a ma'allah ilahan akhar. Aku makan dengan orang-orang yang berdoa ia ma'allah beserta Allah ilahan akhar, akan Tuhan yang lain. Dengan siman yang berdoa ia beserta Allah ilahan akhar, akan Tuhan yang lain. Jadi kata ular yang keluarnya daripada neraka, dia akan memakan orang-orang yang selalu berdoa meminta kepada Allah, akan tetapi dia itu mensyarikatkan Allah. Dia itu memang mengadu pada Allah. Dia itu memang meminta sama Allah. Akan tetapi di hatinya itu ada manusia, ada niat, yaitu bersyarikat. Intinya tidak ikhlas dalam berdoa. Yaitu ada pengharapan juga daripada makhluk. Makanya Allah bersumpah. Allah bersumpah, syahidtu nafsi binafsi. Aku naik saksi akan diriku bagi diriku. Allah ilaha illa ana, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illa ana, kecuali aku. Wahdi, sendirilah aku. La syarikali, yang tidak jelas bersyarikat, menyekutu li bagiku. Maka kalau ada orang yang berdoa dia itu kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi pada hatinya dia itu ada mengagungkan, intinya dia itu mentuhankan selain Allah, maka itulah golongan yang pertama yang akan dimakan oleh ular yang keluarnya daripada neraka. Maka pengharapan kita betul-betul pengharapan pada Allah. Biar Allah yang mengutus hamba Allah ataupun manusia yang lain untuk membantu kita. Jangan kita mengharap pada manusia. Minta dan haraplah pada Allah. Biar Allah yang akan mengutus manusia untuk datang kepada kita, untuk membantu kita. Jangan mengharap kepada manusia. Karena kalau mengharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Ini golongan yang pertama yang dimakan oleh ular yang keluarnya daripada neraka. Kemudian wabikulli jabbarin anid, dan aku akan memakan, kata ular, aku akan memakan dengan tiap-tiap orang yang angkuh, jabbar, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, anid, lagi yang keras kepala. Makanya orang-orang yang sombong di saat dia hidup di dunia seolah-olah tidak membutuhkan kepada Allah. Dia selalu misalnya berusaha dengan diri sendiri tanpa dia pernah berdoa kepada Allah.
ataupun dia menyombongkan diri dengan sesama manusia. Jelas dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi ini maraha, hal keadaan congkak, hal keadaan angkuh, hal keadaan sombong. Makanya orang yang menyombongkan diri, orang yang angkuh, orang yang keras kepala saat dia hidup di dunia, maka ular yang tempatnya dalam neraka akan keluar melingkarinya, melilitkannya, kemudian dia itu akan memakan orang tersebut. Wa bikulli man la yu'minu biyaumil hisab. Dan dengan tiap-tiap siman yang tidak beriman ia biyaumil hisab, dengan hari perhitungan. Begitu juga ular berkata dia itu akan memakan orang-orang yang dia itu tidak beriman, tidak percaya adanya hari perhitungan amal. Itulah hari kiamat. Makanya orang-orang yang semasa hidupnya di dunia dia itu tidak percaya adanya hari kiamat, maka tunggulah ular yang berada di dalam neraka, dia itu akan keluar melilitkan orang itu dan akan makannya. Makanya wajib bagi kita mempercayai adanya hari kiamat, adanya hari perhitungan amal. Kemudian setelah kita percaya adanya hari kiamat, maka ingat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyukrim daifah, salah satunya. Barang siapa dia itu beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendak muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang dia itu beriman dengan Allah dan hari kiamat, kemudian fal yakul khairan auliyas, maka hendaklah dia itu berbicara yang baik ataupun hendaklah diam. Kalau dia tidak mampu berbicara yang baik-baik saja, maka lebih baik diam. Diam lebih selamat ketimbang dia itu berbicara. Maka 3 kelompok golongan manusia yang akan dimakan oleh ular yang dari neraka di hari kiamat, yang mana pada ketika itu tidak ada lagi manfaat seorang kekasih bagi orang yang dikasihani, bagi orang yang dikasihaninya. Fayantawi alaihim, kemudian melilit ianya ular alaihim, di atas mereka itu. Itulah 3 kelompok orang tadi. Itulah orang yang berdoa kepada Allah, akan tetapi dia menyekutukan Allah, tidak yakin Allah akan membantunya. Kemudian golongan yang kedua, orang yang sombong, yang angkuh saat hidup di dunia. Kemudian orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, maka ular itu melilitkan orang itu, melilitkan mereka, melingkari mereka. Hatta yarmiya bihim, sehingga melempar ianya ular bihim dengan mereka itu fi ghamratil jahannam, dalam siksaan neraka jahanam, dalam makna ghamrah lubang ataupun tempat yang paling angker di dalam neraka jahanam. Jadi ketika ular itu melilitkan 3 golongan manusia tadi, orang yang berdoa kepada Allah, meminta sama Allah, akan tapi pada hatinya ada selain Allah. Kemudian orang yang sombong saat hidup di dunia. Kemudian juga ada orang yang dia itu tidak beriman dengan hari kiamat, maka dilempar oleh ular sehingga sampainya ataupun jatuhnya ke dalam neraka. Saya dalam neraka harus hali-hali leulia, atakan toh bati punya ulia tete dililit. Itu contoh betul cerapai betul di geruk leulia. Bati dililit leulia bati tiak kalau 3 rupung budak gede. Yang kemudianlah kejadian tengok. Wate karot lan neraka yang putar teman. Apa itu neraka? Wali jahannam, dan sabit bagi neraka jahannam hasrun adqil minasy'ari, itu satu titik yang lebih halus daripada bulu, daripada rambut. Itu satu titik yang lebih halus daripada rambut. Itu satu titik yang lebih halus daripada rambut. Wa ahadun minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Dan lebih tajam daripada apa? Pedang. Dan lebih tajam daripada pedang. Alaihi,
yang sabit alaihi, yang sabit di atasnya titik, kalalibu itu ranjau, kalalibun itu ranjau, wahaskun dan duri, dan duri, wanas dan bermula manusia, yamurruna alaihi yang melewati oleh mereka itu manusia, alaihi di atasnya titik, kalbarkil khatif seperti kilat menyambar, wakar raihil asif dan seperti angin yang berhembus. Fanaja muslimun, maka selamatlah orang yang Islam. Wa mahdujun, apa? Maka selamat. Maka selamatlah orang Islam. Makhdus, pemana makhdus? Dan ditutupkan orang yang tergelincir. Wa makbub finnar, dan dilemparkan finnar dalam neraka, ala wajhihi di atas mukanya neraka. Boleh? Nyapu boleh. Wajah hati. Apa boleh ya? Dan dilemparkan dalam neraka ala wajhihi. Wajah hati di atas zatnya ataupun zatnya neraka. Jadi intinya, ketika 3 kelompok orang tadi, orang yang berdoa kepada Allah tapi dalam hatinya ada selain Allah, orang yang dia itu takabur, sombong, dan orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, kemudian dilingkari oleh ular, sehingga ular itu melempar dalam neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam maka ada satu titik, ada satu titian, yang titian itu lebih halus daripada rambut, lebih halus daripada sehelai rambut. Ada titian, yang titian itu lebih halus daripada sehelai rambut. Kemudian dan titian itu lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada pedang. Yang mana pada titik tersebut ada ranjau dan duri, ada ranjau dan duri. Dan barang siapa orang yang melewatinya, manusia yang melewatinya, ada 2 versi. Ada yang melewatinya seperti orang yang kilat menyambar, berarti sekaligus langsung lewat. Dan ada juga yang seperti angin berhembus, berarti bacut. Ada yang seperti kilat menyambar, sigolet sekali lewat. Ada yang seperti angin berhembus, sedikit demi sedikit. Makanya inilah yang sering kita dengarkan syair Aceh dulu, tajabak titi gaki bertegah kena. Akian. Berarti intinya di sini, di dalam neraka jahanam ada satu titik yang lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang, yang pada dasarnya secara adat kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk melewatinya. Jangankan berarti dia itu lebih halus daripada sehelai rambut aja tidak bisa kita lewati. Dan ini lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita berjalan di atas pedang? Sudah barang tentu pasti kita itu akan tergores, pasti kita itu akan tersia, akan terputus, ya kan? Tetapi kalau kita lalui dengan amal, maka tetap walau bagaimanapun kita itu bisa berjalan seperti kilat menyambar, lewat. Sekali jalan lewat. Ada juga golongan manusia yang melewati titik tersebut seperti angin berhembus, sedikit demi sedikit, sampai terkadang dia itu tidak bisa melewati, jatuhlah dalam neraka jahanam. Maka pada ketika itu selamatlah orang yang Islam, dan tergelincirlah orang yang tertutup. Mana orang yang tertutup adalah orang yang
yang dia itu tidak tidak mengerjakan amal kebaikan. Itulah orang yang tertutup hatinya, itulah orang kafir. Dan dilemparkanlah orang yang tergelincir itu dalam neraka. Jadi intinya hadis ini menjelaskan tentang walaupun kita itu punya kekasih, saat kita berada di dunia kita punya seorang kekasih, tetapi kekasih kita tidak akan bisa membantu kita nanti di hari kiamat. Ingat Abu Din, walaupun kita sekarang Abu Din mencintai seseorang melebihi daripada kita mencintai diri kita sendiri, kita mencintai istri kita melebihi daripada mencintai diri sendiri, misalnya saat hidup di dunia, bolehlah. Tapi ingat, pada hari kiamat nanti cinta ini tidak akan berlaku lagi. Kita itu tidak akan teringat lagi kepada kekasih kita pada 3 tempat. Yang pertama, di ketika kita itu berada pada tempat timbangan amal. Yang kedua, di ketika penyerahan buku catatan amal. Yang keempat adalah di ketika keluar keluar ular daripada neraka. Ingatlah. Makanya orang je pegah cinta, pegahnya, pegah aje. Pegah laju. Pegah laju. Singa adanya mendung, ana berlakule tengok. Tengok amal nah. Pada terima buku jatah amal pura uni pura wi. Pura uni pura wi. Begitu juga singa awak di saat getanya bak timbangan amal, apakah timbangan amal kita lebih berat, lebih amal kebaikan ataupun lebih ringan? Menanti waktu teruli, waktu keluar ular daripada neraka, maka pada ketika itu apakah berlaku kekasih? Apakah kekasih kita akan membantu kita ketika itu? Tidak. Justru dia itu juga tidak ada yang bisa membantunya. Maka nafsi. Maka segala mati. Maka ada yang namanya bagi kita hari ini Allah berikan modal. Itulah modal bagi kita untuk mencari laba ataupun bid'ah akhirat. Perdagangan untuk akhirat adalah yaitu diberi kesempatan hidup. Maka kesempatan urip nyomo modal. Maka pergunakanlah modal untuk mencari laba. Rak deh kata. Tukar deh. Empat rambut je. Apa katanya buat mah?